Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Ibu-ibu anggota Dharmawanta Persatuan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto serta pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Berbicara tentang bahaya memakan makanan yang haram, ada sebuah kisah yang mungkin bisa kita teladani dan kita ambil hikmahnya. Kisah ini menceritakan tentang peristiwa yang pernah dialami seorang ulama besar, seorang ulama yang sangat terkenal dengan kezuhudannya. Beliau ulama yang arif billah yang hidup di era abad ke-9. Beliau adalah Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami di waktu kecil beliau terkenal sebagai pribadi yang sangat tekun belajar dan tekun beribadah. Namun demikian, dalam benak Syekh Abu Yazid Al-Bustami kecil masih mengganggu benaknya. Ada sesuatu yang mengganjal pikirannya. Dan akhirnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami kecil bertanya kepada bundanya, "Wahai bunda, telah banyak ilmu pengetahuan aku pelajari dan aku hafalkan. Tapi mengapa dari sekian ilmu pengetahuan yang sudah aku pelajari dan aku hafalkan, cepat sekali aku lupakan? Dan telah sekian lama aku beribadah, namun belum pernah aku rasakan manisnya ketaatanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai bunda, adakah saat engkau mengandungku atau menyusuiku, engkau mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah?" Mendapatkan pertanyaan seperti ini, sang bunda terdiam. Beliau merenung, mengingat-ingat kembali peristiwa yang sudah lampau. Sang bunda kemudian menjawab pertanyaan sang putra dan beliau berkata, "Wahai anakku, benar yang engkau katakan. Dulu saat aku mengandungmu, aku mengidam makanan yang terbuat dari keju. Aku sangat ingin sekali makan keju. Dan saat itu ada tetangga yang tanpa sengaja menjemur makanan dan ada kejunya. Demi untuk memenuhi hasratku bisa makan keju, maka aku ambil sepotong kecil dari keju itu, hanya sedikit, tapi tanpa meminta izin pemiliknya." Abu Yazid kecil kemudian berkata, "Wahai bunda, mungkin inilah di antara penyebab dari yang selama ini aku resahkan. Untuk itu, wahai bunda, izinkan aku menemui pemilik makanan itu. Sekiranya beliau bisa memaafkan dan menghalalkan apa yang sudah kamu ambil darinya." Sang bunda kemudian mengizinkan Syekh Abu Yazid Al-Bustami untuk menemui pemilik makanan tersebut. Dan apa yang terjadi pemirsa? Sejak saat itu Syekh Abu Yazid yang sebelumnya mudah sekali melupakan mata pelajaran atau pengetahuan yang sudah dipelajari, Syekh Abu Yazid Al-Bustami menjadi pribadi yang tidak gampang melupakan hafalan-hafalan dari ilmu-ilmu yang sudah beliau pelajari. Dan sejak saat itu pula Syekh Abu Yazid Al-Bustami menjadi pribadi yang taat beribadah dan bisa menikmati lezatnya, nikmatnya, manisnya ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Begitu luar biasa dampak dari makanan yang dikonsumsi seseorang terhadap perilakunya. Rasulullah SAW juga pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali sebagaimana dijelaskan dalam kitab Wasiatul Mustafa. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda,
Man akalal haram mata qalbuhu. Siapa yang makan barang yang haram, niscaya hatinya akan mati. Wa khaffa dinuhu, dan agamanya menjadi tipis. Wa dha'afa yaqinuhu, menjadi lemah keyakinannya. Wa haziballahu da'watahu, akan Allah tolak semua doa-doanya, tidak akan diijabah oleh Allah. Wa qallat ibadatuhu, menjadi sedikit ibadahnya karena malas beribadah. Pemirsa, demikian bahaya dari memakan makanan yang haram. Lalu apa saja sebenarnya yang diharamkan oleh Islam? Dalam fikih dijelaskan setidaknya ada 2 hal mengapa makanan itu haram. Haram yang pertama adalah haram lidzatihi, yang kedua haram lighairihi. Haram yang pertama adalah barang itu diharamkan karena secara substansi barang itu membahayakan tubuh kita, barang itu bisa merusak akal kita, atau karena barang itu mengandung unsur najis, barang itu menjijikkan dan lain sebagainya. Contoh dari makanan-makanan seperti ini adalah seperti minuman arak, minuman keras, minuman yang bisa memabukkan, narkoba, darah, bangkai, daging babi, dan masih banyak lagi. Barang-barang yang haram seperti ini dalam kondisi tidak terpaksa haram untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah makanan yang haram lighairihi. Makanan ini secara substansi tidak haram, akan tetapi karena cara memperolehnya, cara memasaknya itu dilarang oleh Islam, maka yang semula halal menjadi haram. Seperti makanan yang diperoleh dengan cara merampas, menipu, korupsi, maka seluruh makanan yang diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam menjadi haram untuk dimakan. Sungguh dahsyat pengaruh makanan yang kita konsumsi terhadap perkembangan kejiwaan dan perilaku kita. Untuk itu Islam sangat berpesan, sangat menganjurkan umatnya untuk berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Jangan sampai makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang bersumber dari makanan yang haram. Demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semuanya, termasuk anak dan cucu kita, keluarga kita, terjaga dari makanan-makanan yang haram, sehingga kita semuanya diberi kelapangan untuk bisa mencari jalan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang dalam menjalani hidup keseharian kita, serta bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Semoga ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wal afu minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.